Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esya Amalia Nuriasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudulkan tentang profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Nah, pada bab ini menjelaskan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas atau bisa disebut dengan unik baik dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, sekaligus membedakannya dengan orang lain. Nah, kepribadian ini memiliki 4 karakteristik pokok yang dimana bersifat menetap, bersifat umum, bersifat khusus atau khas, dan yang terakhir ada bersifat kesatuan. Nah, ada 3 teori utama tentang kepribadian ini, yaitu yang pertama ada teori psikodinamik, yang kedua ada teori sifat, dan yang terakhir ada teori belajar sosial. Nah, menurut teori psikodinamik, yaitu kepribadian yang diartikan sebagai sebuah struktur yang memiliki 3 aspek penting. Nah, aspek pertama yaitu ada aspek biologis, yang kedua ada aspek psikologis, dan yang ketiga ada aspek sosiologis. Nah, sedangkan menurut teori belajar, yaitu belajar sosial, kepribadian adalah sebuah struktur yang memiliki 3 komponen. Yang pertama ada komponen sistem diri, regulasi diri, dan efikasi diri. Nah, adapun teori sifat yang mengartikan bahwa kepribadian sebagai karakteristik umum atau sifat yang dimiliki oleh individu. Nah, pada kepribadian ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau bisa disebut nature. Nah, dan lingkungan. Nah, pada faktor genetik adalah faktor yang berasal dari dalam individu. Nah, sedangkan faktor lingkungan atau environment adalah faktor yang berasal dari luar individu. Nah, terdiri atas 4 subfaktor. Yang pertama yaitu ada subfaktor budaya, kelas sosial, keluarga, dan teman sebaya. Nah, kedua faktor tersebut itu selalu berinteraksi dalam satu sama lain dalam memengaruhi kepribadian. Nah, oleh karena itu perkembangan kepribadian ini merupakan sebuah proses interaksi antara faktor keturunan dengan lingkungan. Nah, pada berdasarkan beberapa hasil penelitian terbukti bahwa yang pertama itu ada hubungannya antara profil kepribadian dengan penampilan olahraga. Hubungan pada umumnya yaitu bersifat korelasional. Nah, yang kedua itu ada sifat kepribadian tertentu bisa berfungsi lebih tinggi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Nah, yang ketiga yaitu ada atlet memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan yang bukan atlet. Nah, yang keempat ada perbedaan profil kepribadian atlet dari cabang olahraga yang berbeda. Nah, yang kelima ada perbedaan sifat kepribadian dalam posisi yang berbeda dari cabang olahraga yang sama. Namun, yang keenam juga ada memiliki kemiripan dalam sifat-sifat kepribadian tertentu. Nah, ada 2 jenis juga tes psikologis yang umumnya digunakan untuk mengetahui kepribadian, yaitu tes psikomotorik, tes psikometrik, dan tes proyektif. Nah, pada tes psikometrik itu adalah tes yang mengukur dan dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan sifat-sifat kepribadian. Nah, sedangkan tes proyektif adalah pengukuran yang tidak terstruktur dalam bersifat subjektif. Nah, tes ini mengukur aspek-aspek perilaku yang tidak didasari dan diperoleh melalui metode kualitatif. Nah, ada beberapa contoh jenis juga pada tesnya, antara lain yaitu ada tes Rorschach, tes Person, atau Barder-Gardner visual motor. Nah,
dan lain-lainnya. Nah, ada 2 jenis alat ukur psikometrik yang sering digunakan dalam bidang olahraga, itu adalah skala penilaian dan questionnaire. Nah, pada skala penilaian melibatkan penggunaan seorang penilai atau beberapa orang penilai yang diminta untuk mengobservasi perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Nah, pada umumnya ada 2 jenis situasi dalam pengukuran kepribadian yang bisa menggunakan skala penilaian ini, yaitu interview dan observasi penampilan. Nah, ada juga sejumlah kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kepribadian khususnya dalam bidang olahraga. Nah, antara lain yang pertama yaitu ada The Athlete Motivation Interview yang bisa disingkat dengan AMI. Yang kedua ada The Winning Profile Athletic Instrument. Yang ketiga ada True New Athlete Profile. Nah, yang bisa disingkat dengan TAV. Yang keempat yaitu 16 Personality Factor. Yang kelima yaitu ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory yang bisa disingkat dengan MMPI. Yang keenam yaitu ada Transfer Confidence Inventory. Nah, yang ketujuh itu ada Stack. Yang ketujuh itu ada TEOSKI. Nah, yang ke-8 yaitu ada POSKI, dan yang ke-9 ada TAIS. Nah, yang ke-10 yaitu ada yang terakhir The Big Five Factor Model. Mungkin bisa saya cukupkan dalam saya jelaskan pada bab 4 ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.